Untuk produk Kimbo Vigo ya alhamdulillah udah menyebar di daerah Aramusi, sudah mulai mengenal Sudah sedikit. mulai mengenal ya, sudah banyak yang pada tahu juga ya Pak ya. Kecil tukang seblak pun udah. Tukang seblak juga udah mulai nyari ya Pak ya. Tipsnya ya harus tetap semangat, optimis ya, walaupun kemarin sempat ada pandemi ya. Iya iya. Makin tahun dilanda jangan apa ya, harus fokus dengan satu tujuan, ingin usahanya apa. Ya, yang penting semangat dan optimis ya Pak ya. Sobat Cuan semua, kembali lagi di PDKT, Podcast Daging Kimbo Trending, tempat yang selalu punya cerita seru dan inspiratif buat Sobat Cuan semuanya. Kali ini saya berada di Pasar Musi, kawasan Depok. Kita akan berbincang-bincang dengan salah satu owner pedagang toko frozen di area sini. Oke, selamat siang Pak. Boleh perkenalkan diri dulu? Boleh. Nama saya Yus Rizal. Nama tokonya apa Pak? Nama toko CC Frozen, Pasar Musi. Pasar Musi. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, Bapak sudah berapa lama sih membangun bisnis ini? Kalau membangun bisnis sih udah 5 tahun lebih lah. 5 tahun lebih. Ya. Nah, kenapa awalnya bagaimana nih Pak memulai bisnis ini? Apakah sebelumnya ada bisnis-bisnis lain yang pernah Bapak jalani? Kalau dari awal sih bisnis sudah seperti ini sih. Cuma merayak dari awal kecil-kecilan. Kecil-kecilan. Ya. Apa nih, menjual apa nih dia awalnya sebelum ke frozen? Sebelum ke frozen ya tahu tempe biasa. Oh, tahu tempe. Kemudian ada sayur-sayuran juga ya, saya lihat ya. Ada toge kayak dan kawan-kawannya ya. Kawan-kawannya. Oke. Nah, sebelum merintis ini Bapak pernah bekerja atau memang langsung? Pertama bekerja. Mencari ilmu dulu untuk perfrozenan. Sudah itu berdiri sendiri dari 2018-an lah. 2018 memulai bisnis ini. Nah, untuk merambah ke frozennya di tahun berapa Pak? Merambah ke frozennya saya sendiri di tahun 2020. 2020 baru ke produk-produk frozen ya. Nah, tantangan apa sih nih yang paling terasa sekali pada saat awal Bapak membuka bisnis ini? Ya, tantangannya kalau yang paling berkesan banget, yang terasa banget nih. Yang terasa ya dikejar. Waktu tahun 2020 kan masih gencar-gencarnya COVID gitu ya. Iya, betul ya. Itu yang sangat harus bisa bertahan, caranya gimana? Kan produk-produknya ya ada yang susah, ada yang itu kan. Iya, gimana tuh Pak cara mengatasi tantangan tersebut? Sedangkan orang kan agak sulit ya pada saat itu ya untuk membuka usaha. Kalau untuk saat itu sih masih dibantu juga ada saudara itu kan. Jadi bisa merambah berjalan terus sampai di titik ini, alhamdulillah masih berjalan dengan produk-produk yang masih utama ya produk Vigo, Kimbo. Kalau produk yang lain cuma untuk tambahan. Berarti memang dari awal perfrozenan ini Bapak memilih produk Vigo dan Kimbo-nya ya. Nah, selama toko ini berdiri, perubahan dan atau perkembangan apa nih yang paling terasa menurut Pak Rizal sendiri? Perkembangannya? Ya perkembangannya ya seperti biasa sih. Cuma kalau yang dicari-cari ya kalau di sini yang utama sosis Vigo. Sosis Vigo bakar. Oke, itu biasanya pedagang yang cari atau memang ada yang khusus untuk konsumsi sendiri? Oh, tukang sebelah. Oke, kemudian kafe-kafe kecilan gitu. Kafe-kafe juga ambil di Bapak ya. Nah, ada nggak nih Pak pengalaman unik yang Bapak rasakan selama membuka toko frozen ini? Pasti kan ada ceritanya nih, ada cerita uniknya apa nih menurut Pak Rizal sendiri? Uniknya apa ya? Ya seperti biasa ya namanya usaha. Nggak ada yang unik-unik banget lah. Kalau untuk pelanggannya sendiri yang datang ke sini ya Pak ya,
Biasanya itu dari mana aja sih Pak? Pelanggannya. Mm-mm. Ya paling ya dari sekitaran sini. Sekitar sini. Ya yang paling jauh ya paling dari Depok 2. Dari Depok 2. Kemudian ada apa namanya cabang lain kah di sini? Omsetnya dibanding apa namanya dibanding awal buka dengan sekarang seperti apa nih Pak Kalau perkembangannya? saya sendiri sih belum punya cabang. Belum punya cabang. Ya, Terus, cuma kalau saudara ada mm-mm, yang sama-sama buka kayak gini. ya. Nah dari awalnya saya kan belajar dari saudara, nyari ilmunya dulu. Oke. Nah, berdiri kari sendiri dari Mm-mm. tahun 2020. Berdikari sendiri dari ya, 2020 mengelola ya. sendiri. Mengelola sendiri. Oke. Nah, produk Vigo dan Kimbo nih, kan Bapak sudah pakai lama ya tadi ya, dari mulai 2020 ya, kurang lebih ya. Apa yang paling laku biasanya yang Bapak jual di sini? Kalau dari produk Kimbo ya Kimbo ori sama Vigo sosis bakar. Vigo sosis bakar, oke. Kalau dari yang koktail itu yang serbaguna kan itu baru rilis belum lama betul, itu ya. betul. Jadi untuk mengenalkan produk ya perlahan-lahan lah. Perlahan-lahan, tapi Harus sudah mulai ada yang kenal ya. Dari bakso Vigonya alhamdulillah udah mulai merambat mengenal sebelah-sebelah pun gitu. Oke. Nah, pertama mengenal produk Kimbo dan Vigonya dari mana nih Pak Rizal? Kalau saya sendiri kalau dari produk Kimbo dari Pak Zul. Dari Pak Zul, ya. Dari sales ya. Dari sales. Oke. Terus ya ada juga dari agen, kita ambil dari agen-agen. Ada gitu kan. ambil dari agen juga sebagian ya. Sebagian dari salesnya yang datang ke sini kalau untuk ya. mengenalkan produk-produk baru dari sales, kalau agen monoton cuma adanya ya sosbak, Kimbo. Oh, yang biasa memang sudah Bapak jual sebelumnya ya. Kalau untuk sales, produk-produk yang baru yang mereka tawarkan ke sini ya. Termasuk bakso berarti ya. Oke. Bakso yang lagi viral, bakso kerikil. Bakso kerikil. Nah, biasanya kalau bakso-bakso itu untuk pedagang apa nih Pak? Untuk bakso kerikil. Kalau bakso kerikil untuk pedagang di kantin sekolah sih Bu. Oh, kantin sekolah. Iya. Dia menunya untuk di bakso bakar. Bakso bakar ya. Oke. Nah, yang bakso Vigonya ya paling dia masuknya untuk bakso mercon. Bakso mercon, alhamdulillah. Nah, Pak, keunggulan dari Kimbo dibanding dengan bahan atau produk frozen lainnya apa sih Pak sebetulnya? Kalau dari konsumen sih kan banyak produk lain gitu ya. Betul. Cuma lebih kerasa ke Vigo dari dagingnya. Oke. Komposisinya teksturnya gitu. Betul. Terus dan harga ekonomis. Harga juga ekonomis ya. Nah, dari perjalanan berjualan frozen ini Pak, pelajaran berharga apa sih nih yang Pak Rizal dapat? Untuk selama ini jual, yang saya dapat ya seperti inilah, biar bisa maju bersama Vigo dan produk-produk lain. Harapan kedepannya apa nih supaya Bapak bisa maju bersama Kimbo dan Vigonya? Kepengennya Kimbo dan Vigo itu seperti apa sih mensupport para pedagang frozen ini gitu? Untuk produk Kimbo Vigo ya alhamdulillah udah menyupport di daerah Musi, sudah mulai mengenal. Mulai mengenal ya, sudah banyak yang pada tahu juga ya Pak ya. Kecil tukang seblak pun udah. Tukang seblak juga udah mulai nyari ya Pak ya. Apalagi sekarang seblak lagi viral juga ya Pak ya. Tapi kalau untuk yang customer langsung, mereka biasanya untuk konsumsi sendiri? Ya kalau untuk konsumsi sendiri, mereka tetap ngambil produk Kimbo dan mengambil produknya itu di antara Vigo sama Kimbo. Kalau untuk konsumsi pribadi dia makan sendiri gitu. Betul ya. Walaupun ada produk yang lain sekarang kan banyak produk-produk yang lain. Betul. Tetap kan dari makin banyak saingannya ya. Benar-benar. Nah, ini kan Pak Rizal sudah kurang lebih hampir 6 tahun ya berarti ya untuk produk usaha di frozenan ini. Tips dan pesan-pesannya apa sih buat sobat cuan semuanya supaya mereka bisa memulai bisnis frozen food ini? Tips dan sarannya apa nih buat sobat cuan semuanya? Tipsnya ya harus tetap semangat, optimis ya, walaupun kemarin sempat ada pandemi ya. Iya. Makin tahun dilanda jangan apa ya harus fokus dengan satu tujuan, ingin usahanya apa. Ya, yang penting semangat dan optimis ya Pak ya.
Bapak ini ada kenang-kenangan Ya. dari PDKT supaya Bapak lebih semangat lagi jualan produk Kimbo dan Vigo-nya. Kimbo. Sudah. Taruh dulu ya Pak. Ya. Nah ini ada merchandise kaos dari PDKT. Nanti bisa pakai Pak buat jualan ya. Oke. Simpan dulu ya Pak. Oke, udah. Oke, itu dia obrolan kali ini dengan salah satu owner pedagang frozen di kawasan Pasar Musi Depok dengan Bapak Rizal. Nah, semoga Sobat Cuan happy dengerinnya dan dapat sesuatu yang bermanfaat. Jangan lupa buat selalu pantengin YouTube channel Kimbo Indonesia biar nggak ketinggalan episode seru lainnya. Karena PDKT, Podcast Daging Kimbo Trending, akan selalu hadir menemani kamu setiap 2 minggu sekali. Sampai ketemu di episode berikutnya dan tetap jualan bareng Kimbo Happy supaya makin happy. Dadah!